Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Terima kasih. Anak-anak, masih bersama Bu Hestri yang akan menemani kalian belajar di tema 3, yaitu tentang benda di sekitarku. Masih di subtema yang pertama, yaitu aneka benda di sekitarku. Anak-anak, kita memasuki ke pembelajaran yang kelima. Apa tujuan pembelajaran yang kelima? Nah, tujuannya yaitu yang pertama, diharapkan dengan membaca wacanya, kalian dapat mengidentifikasi informasi. Yang kedua, diharapkan setelah mengamati, kalian dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet. Yang ketiga, diharapkan dengan melengkapi tabel, kalian dapat menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Kemudian, yang keempat, dengan melakukan kegiatan musyawarah, diharapkan kalian dapat menceritakan pengalaman kalian melakukan kegiatan musyawarah. Yang kelima, diharapkan dengan melakukan konversi satuan panjang, kalian dapat mengenal konversi satuan panjang. Yang keenam, diharapkan dengan melakukan pengukuran, kalian dapat mempraktikkan pengukuran dengan tepat. Anak-anak, tahukah kalian bahwa bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, ataupun plastik? Coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Benda-benda yang ada di rumah, benda-benda yang kalian gunakan sehari-hari. Adakah yang terbuat bukan dari kayu, kertas, ataupun plastik? Untuk mengetahui bahan pembuat benda, coba kalian baca teks berikut ini. Kalian juga bisa membaca pada buku tema kalian pada halaman 41 dan 42. Anak-anak, kalian telah membaca teks tentang bahan pembuat benda. Apa saja bahan pembuat benda yang sudah kalian ketahui dari bacaan? Bagaimana sifat bahan pembuat benda tersebut? Nah, benda dibuat berdasarkan sifat bahan pembuat benda, agar benda tersebut dapat berfungsi dengan tepat. Coba kalian amati benda-benda yang ada di rumah kalian. Tuliskan nama benda dan bahan pembuat benda pada bentuk tabel, ya. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi membaca teks dan mengamati benda-benda yang ada di rumah kalian, sekarang coba kalian buat kesimpulan tentang bahan pembentuk benda. Buat kesimpulan dalam bentuk bahan seperti yang ada pada contoh berikut ini. Anak-anak, kalian telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Salah satu benda yang ada di rumah kalian adalah tempat sampah. Coba kalian perhatikan terbuat dari bahan apa tempat sampah di rumah kalian. Apakah kalian sudah memiliki kesadaran untuk membuang sampah di tempat sampah? Nah, coba sekarang kalian diskusikan dengan ayah atau bunda kalian bagaimana cara meningkatkan kebersihan di lingkungan rumah kalian. Kemudian kalian jawab pertanyaan berikut ini. Nah, sudah selesai anak-anak? Nah, sekarang coba perhatikan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Ada terbuat dari plastik, kayu, dan aluminium atau logam.
Bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa kaca tidak dibuat untuk penggaris? Nah, karena berdasarkan sifat dari bahan kaca tidak memungkinkan untuk dibuat penggaris. Coba kalian perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satuan panjang. Ada meter, sentimeter, dan milimeter. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan ya. Nah, milimeter, sentimeter, dan meter adalah satuan panjang. Nah, dapatkah kalian mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Nah, 1 meter ada berapa senti ya? Nah, dan 1 meter itu ada berapa milimeter? Agar kalian dapat mencari hubungan antara satuan panjang, sekarang coba kalian perhatikan bagian berikut ini. Nah, selain sentimeter, meter, dan milimeter, satuan panjang yang lainnya adalah kilometer, hektometer, dekameter, desimeter. Nah, bagaimana cara mengubah meter ke sentimeter? Sekarang coba kalian perhatikan. Meter ke sentimeter kita hitung. Ada berapa tangga? Nah, ada 2 tangga. Nah, dari meter ke sentimeter, kalian perhatikan ya, turun. Nah, berarti dari meter ke sentimeter dapat dicari dengan cara mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan 10. Atau lebih mudahnya kita dapat menambahkan bilangan 0 di belakang bilangan sebanyak tangga yang kita lewati. Nah, dari meter ke sentimeter tadi 2. Maka di belakang angka 1 kita bisa tambah bilangan 0 sebanyak 2. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, anak-anak, cara yang sama juga dapat kita gunakan untuk menghitung kebalikannya. Ya, ada berapa meter ke milimeter? Nah, dari meter ke milimeter ada 3 tangga. Ya, dan tangganya juga sama seperti tadi, turun. Ya, berarti kita bisa menambahkan di belakang angka tersebut bilangan 0 sebanyak 3. Jadi 1 meter sama dengan 1000 mm. Kemudian coba kita hitung. Jika 300 cm, ada berapa meter? Bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, jika tadi menghitung dari meter ke sentimeter atau ke milimeter turun, maka dari sentimeter ke meter tangganya naik. Masih ingat berapa naiknya? 2 tangga. Nah, betul sekali. Jika kita menghitung satuan dari yang rendah ke yang tinggi, maka bilangan tersebut dibagi dengan bilangan 10. Atau dapat dilakukan dengan cara mengurangi bilangan 0 di belakang bilangan tersebut sebanyak tangga yang dilewati. Nah, kita coba ya. Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm atau 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? Nah, anak-anak masih ingat ya bagaimana cara merubah satuan panjang dari meter ke cm? Nah, meter ke cm ada 2 tangga turun ke bawah. Jika turun, maka dikalikan 10
atau dapat ditambah bilangan 0 di belakang. Nah, jadi dapat dihitung bahwa 5 meter sama dengan 500 cm. Ya, langkah selanjutnya 500 cm kita jumlahkan dengan sisanya yang tadi yang 30 cm. Maka hasilnya 530 cm. Jadi panjang pita tersebut adalah 530 cm. Pintar. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menghitung panjang benda dari sentimeter ke meter. Nah, kalian perhatikan, panjang mobil Ayah Dayu ada 410 cm. Nah, berapa panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter? Nah, anak-anak, kembalikan dari contoh yang tadi dari sentimeter ke meter, yaitu tangannya naik 2 ke atas. Maka yang pertama kita lakukan, kita pisahkan dulu bilangannya berdasarkan nilai tempatnya. 410 sama dengan 400 ditambah 10. Jadi 410 cm sama dengan 400 cm ditambah dengan 10 cm. Setelah itu kita rubah yang bilangannya 400 cm. Ya, 400 cm dapat kita hitung dengan cepat dengan cara mengurangkan atau membuang angka 0 di belakang angka 4 tadi sebanyak 2. Maka akan menghasilkan bilangan 4. Nah, bagaimana dengan bilangan 10-nya? Bilangan 10-nya kita biarkan tetap seperti itu. Maka dapat dihasilkan bahwa 410 cm sama dengan 4 meter ditambah dengan 10 cm atau 4 meter 10 cm. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari tentang bagaimana cara merubah satuan dari meter ke sentimeter, meter ke milimeter, dan juga sebaliknya dari sentimeter ke meter. Agar kalian lebih paham lagi, coba kalian kerjakan latihan yang ada pada halaman berikut ini. Ya, kalian bisa melihat di buku tema kalian. Jika sudah selesai, kemudian kalian buat tabel tentang nama benda dan pengukurannya. Kenapa? Karena kita akan mengukur benda yang ada di rumah kalian. Ya, kalian perhatikan tabel contoh yang ada. Kalian bisa juga melihat contohnya pada buku tema kalian. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang bahan-bahan pembuat benda. Kalian juga sudah belajar tentang bagaimana cara merubah satuan panjang dari meter ke sentimeter. Kalian kerjakan tugas kalian yang ibu berikan tadi. Jika kalian masih belum paham, kalian boleh berdiskusi dengan ayah atau bunda kalian. Anak-anak, materi pada pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih, selamat belajar, sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.